Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kali ini kita akan membahas pelajaran Usuluddin Aqaid karya Kyai Haji Imam Zarkashi. Pembahasan kali ini kita akan bahas bab 4 bagian C, hari kemudian, dan D, qada dan qadar. C, hari kemudian. Hari kemudian atau akhirat merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita percayai. Sebagaimana yang telah kita ketahui, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kemudian. Nah, diterangkan bahwa pada hari akhir zaman akan datang suatu hari di mana semua makhluk yang ada akan menjadi rusak, binasa. Hari itu dinamakan sebagai hari kiamat. Nah, jadi hari kemudian ini juga biasanya kita sebut sebagai hari kiamat atau hari akhirat. Hari kemudian atau berakhirnya kehidupan semua makhluk di dunia ini dimulai dengan adanya bunyi tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil dan diakhiri dengan penempatan manusia antara di surga atau neraka. Nah, jadi perjalanan menuju hari akhirat ini merupakan perjalanan yang cukup panjang dan sangat lama. Nah, diawali dengan tadi ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, bumi dan seluruh isinya itu akan hancur, dan pada saat itu juga setelah bumi dan seluruh isinya akan hancur, maka muncullah yang namanya Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan, hari di mana seluruh manusia yang berada di alam barzah atau alam kubur itu dibangkitkan untuk menuju padang mahsyar. Ketika seluruh manusia sudah berada di padang mahsyar, mereka akan mencari yang namanya syafaat. Nah, syafaat ini akan dicari-cari oleh siapapun dan dicari-cari kemanapun, yang mana syafaat itu tidak dapat diterima kecuali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu-satunya manusia, satu-satunya orang yang dapat memberikan syafaat kala itu hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makanya mengapa kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus merasa beruntung dan bersyukur, karena Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya kita selalu dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada beliau untuk bisa menerima syafaatnya di hari kiamat kelak. Nah, setelah mendapatkan syafaat atau tidaknya, manusia akan menuju ke Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan, hari di mana seluruh amal perbuatan manusia baik sekecil apapun itu akan diperhitungkan. Nah, setelah dihitungkan, maka catatan hasil dari perhitungan amal perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik atau buruk, itu akan menuju yang namanya Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan. Setelah dihitung akan ditimbang amal manusia. Nah, hal ini tertera pada Quran surat Al-Qari'ah ayat 6-9 yang berbunyi, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, ia berada di dalam kehidupan yang sentosa, yang senang, yang bahagia. Adapun barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya itu neraka hawiyah. Sudahkah engkau tahu apakah hawiyah itu? Yaitulah api yang sangat-sangat panas. Nah, ini adalah perjalanan manusia mencapai yang namanya Yaumul Mizan. Setelah mencapai Yaumul Mizan, maka manusia akan berjalan menuju yang namanya Sirat, ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi sirat di sini merupakan digambarkan sebagai sebuah jembatan yang mana ini akan menjadi penentu bagi manusia apakah dia akan terjeblos ke dalam neraka atau ke surga. Nah, untuk melalui jembatan sirat ini manusia akan berbagai macam ragam cara untuk menggapai surga. Nah, karena itu semua balik lagi ke amal perbuatan manusia selama di dunia. Kalau misalkan dia selama di dunia benar-benar beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, dan intinya selalu berbuat baik, lebih banyak baiknya, bahkan yang buruk itu hanya sedikit. Ketika dia menyeberangi jembatan sirat ini, dia mungkin seperti orang yang memakai pesawat yang langsung sampai kepada surga dengan cepat. Dan begitu juga sebaliknya, jika manusia itu lebih banyak melakukan amal buruknya, jarang beribadah kepada Allah, bisa jadi dia seperti orang yang lumpuh sehingga jalannya itu lambat sekali. Dan digambarkan juga bahwa jembatan sirat ini tebalnya hanya seperti layaknya satu helai rambut yang dibelah 7, yang itu tidak mungkin bisa kita bayangkan bagaimana bisa kita melalui jembatan itu. Tapi kita semua bisa jika kita selama di dunia sekarang ini memperbanyak amal kebaikan dan beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itulah gambarannya. Nah, setelah itu manusia akan masuk ke neraka atau masuk surga. Nah, ini adalah rukun iman yang kelima yang wajib kita percaya, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Setelah itu ada iman yang keenam, yaitu qada dan qadar. Nah, qada dan qadar ini merupakan salah satu hal yang wajib kita percayai sebagai seorang mukmin. Rencana sebelum terjadinya sesuatu di alam ini disebut sebagai qadar atau takdir, yang artinya hinggaan atau ketentuan. Terlaksananya berupa kenyataan dinamakan qada, artinya keputusan, perbuatan atau pelaksanaan, ya. Jadi qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang terakhir yang wajib kita percayai. Nah, perlu kita ketahui, qada secara bahasa itu artinya keputusan, sedangkan qadar secara bahasa artinya takaran atau ukuran, kadar. Nah, qada dan qadar ini kita sering namai dengan takdir. Nah, perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidaklah luput dari kudrat dan irodahnya yang sesuai dengan qada dan qadarnya atau takdir. Dalam hal tersebut, maka Allah memberikan petunjuk bagi manusia untuk mencapai kemajuan, kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka manusia diwajibkan tetap berikhtiar dan berdoa sesuai dengan janji Allah bahwa mereka yang berbuat baik akan mendapatkan ganjaran yang baik, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi qada dan qadar ini dinamai sebagai takdir. Nah, perlu yang kita ketahui, takdir ini terdapat dua macam. Ada takdir mu'allaq, ada juga takdir mubrom. Apa sih yang dimaksud dengan takdir mu'allaq dan takdir mubrom? 1. Takdir mubrom yaitu adalah takdir yang sudah pasti, takdir yang tidak bisa
kita ubah sedikit pun, karena ini sudah menjadi hak prerogatif Allah. Nah, takdir mubrom ini contohnya seperti lahirnya kita ke dunia ini sudah merupakan takdir mubrom, takdir yang pasti dan tidak mungkin kita ubah. Yaitu yang kedua, kematian. Kematian ini tidak mungkin dipungkiri atau dihindari oleh siapapun, karena ini bagian dari takdir mubrom yang pasti terjadi dan tidak mungkin bisa diubah oleh manusia. Dan contohnya lagi yaitu dengan diterimanya kita fisik yang Allah titipkan kepada kita. Nah, kita terlahir sebagai seorang dari bangsa Indonesia dengan kulit sawo matang dan sebagainya, itu merupakan takdir mubrom yang tidak bisa kita ubah atau kita request sama Allah, itu nggak akan pernah bisa. Nah, yang kedua itu takdir mu'alaq, yaitu takdir yang masih bergantung, takdir yang bisa terjadi sesuai dengan ikhtiar atau usaha dan doa kita. Nah, contohnya seperti apa? Seperti rezeki, kecerdasan, kekayaan, kemudian jodoh, dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari takdir mu'alaq yang mana Allah akan memberikan kode atau keputusannya setelah manusia itu berusaha. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka usaha kita juga harus baik dan maksimal. Kalau Allah memberikan kita yang buruk, berarti bisa jadi usaha atau ikhtiar kita itu masih kurang atau tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, tapi yang perlu kita camkan juga, kalau kita sudah ikhtiar maksimal dan doa terus menerus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tapi ternyata tidak kita dapatkan, percayalah bahwa itu adalah takdir terbaik untuk kita menurut Allah. Jadi kadang apa yang dipikirkan manusia itu buruk belum tentu menurut Allah. Bisa jadi itu merupakan salah satu ujian buat kita yang akan menaikkan derajat kita. Nah, ini merupakan salah satu tanda kita beriman kepada qada dan qadar atau takdir yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, yang sudah ditentukan sejak zaman azali, yaitu zaman dimana belum ada makhluk apapun kecuali hanya Allah saja saat itu. Nah, itu yang harus kita percayai. Mungkin cukup sekian dari penjelasan pembahasan kita kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.